Iya, sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kalau masih ada yang kosong sebelah sini, masih bisa, silakan. Tafasahu atau tawasa'u wa tafasahu, masya Allah. Iya. Satu hal sedekah ketika ada yang masuk lalu kasih tempat kepada orang itu adalah sedekah yang luar biasa. Rasulullah SAW kebiasaan kalau beliau sedang duduk lalu ada sahabatnya yang datang, beliau selalu matanya melihat kiri kanan mana yang masih kosong. Setelah itu para sahabat, bahkan beberapa kali Rasulullah khususnya kepada Ali bin Abi Thalib memanggilnya, Ali sebelah sini, Ali sebelah sini, seperti itu. Itu adalah perbuatan yang sangat baik sekali. Allah yubarik fiik. Silakan cari tempat yang baik. Yang bawa bantal gunakan bantalnya ya, biar nyenyak nanti. Iya, silakan. Allah yubarik fiik. Iya. Nggak apa-apa. Sini boleh, silakan. Iya. Nggak apa-apa. Tangga masih kosong atas. Silakan. Senang. Iya, masya Allah. Allah yubarik fiik. Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan bahasan kita yang mana ini adalah pertemuan yang sangat terindah. Sebaik-baik manusia berjumpa dengan Allah Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Iya, perjumpaan yang sangat indah. Begitu Rasulullah SAW sampai yang namanya ke Sidratul Muntaha. Saya sudah sampaikan Sidratul Muntaha itu akhir dari semuanya. Jadi kalau mentoknya di atas paling atas mentoknya sudah langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-7 sampai Baitul Ma'mur sampai ke sana. Terakhirnya itu adalah Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini adalah sebuah pohon yang pernah saya sampaikan ya pertemuan yang lalu. Sangat besar sekali, daunnya ka'udhunil fialah. Ya, seperti telinga gajah. Sidr ini daunnya seperti telinga gajah, lebar begitu, bulat sampai besar, saking besarnya. Para alim ulama bahkan Rasulullah SAW mengatakan seandainya jatuh daun sidr ini ke bumi, maka bumi ini akan gelap karena tertutup dengan daun sidr. Masya Allah, sangat besar sekali. Rasulullah SAW sampai di mana? Di Sidratul Muntaha. Iya, tiba ke Sidratul Muntaha Rasulullah SAW, Masya Allah, yang mana saat itu tidak ditemani oleh malaikat Jibril. Kenapa? Karena Jibril hanya di situ saja, tidak sampai ke Sidratul Muntaha. Saking
apa? Malunya, saking hormatnya, tidak sanggup untuk berjumpa. Coba bunda, kalau kita saking kagumnya, saking hormatnya pada seseorang, begitu orang itu melihat kita, mata kita masih sanggup melihat apa tidak? Merunduk. Saking apanya? Saking hormatnya. Ya, saking hormatnya. Kalau bahasa kerennya, saking ajrihnya. Ajrih itu bahasa saya. Iya. Biasa rooming, tanya sama yang bahasa Sunda. Iya. Ajrih itu kagum, hormat, itulah yang terjadi. Saking begitu dilihat langsung merunduk. Kenapa? Saking hormat dan kagum, cinta. Bayangkan saja malaikat Jibril tidak sanggup untuk naik ke Sidratul Muntaha saking hormatnya. Sampai punten, kalau seandainya ayahanda bunda atau bunda yang berbahagia, ketika kita saking takutnya, saking kagetnya, misalnya ada ibu di sini suruh ceramah, ya, di depannya adalah ustazah. Kira-kira begitu di depan gimana tangan kita? Gemeter. Saking apanya? Saking apa itu? Apa coba? Grogi. Nah, daripada gitu mending ceramah, mending enggak? Mending duduk. Iya. Malaikat Jibril ketika nanti jumpa dengan Allah, daripada gemeteran, nggak bisa. Saya nggak bisa jumpa, saya nggak bisa ke sana. Kemana ke sana itu? Ke Sidratul Muntaha. Sampai Jibril mengatakan, wallahi idza taqaddamtu lahtaraktu. Demi Allah, kalau seandainya aku maju selangkah lagi mengantarmu ya Rasulullah, aku akan terbakar. Makna terbakar ini adalah saking groginya, saking nggak bisa berbuat apa-apanya, grogi. Subhanallah. Saya masih ingat waktu itu di pesantren kami, ya pesantren Cintawana, kakek saya masih ada, imam di masjid itu. Begitu ada orang yang dipercaya, pintar ngajinya, bagus ngajinya, maka begitu azan maghrib, lalu qomat, langsung didorong sama paman saya, kamu imam, biar jadi imam. Di belakangnya ulama semua, kiai semua, padahal cuma Al-Fatihah saja sama surat yang pendek, tapi dengan groginya dari mulai awal sampai terakhir, Bismillahirrahmanirrahim, gemeter. Subhanallah. Kenapa? Di belakangnya siapa? Ya, kalaulah boleh memilih jadi imam apa tidak? Tidak. Jibril daripada maju seperti itu baik tidak. Kenapa? Karena lah taraktu. Akhirnya Rasulullah SAW maju ke depan. Masya Allah. Akhirnya Rasulullah SAW maju ke depan. Terus sampailah ke Sidratul Muntaha. Tiba Sidratul Muntaha sallallahu alaihi wasallam. Iya, ada katakan jadi Rasulullah melihat Jibril hanya 2 kali. Satu ketika mau menjelang ke Sidratul Muntaha, yang kedua ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam baru diangkat menjadi nabi. Iya, maka dikatakan laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril ketika di tempat yang lain, di mana? Di Sidratul Muntaha. Iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di Sidratul Muntaha. Allahu Akbar. Jumpalah dengan Allah Subhanahu wa taala di sana, iya, tapi tidak melihat Allah, tapi melihat nur, cahaya saja. Bayangkan bunda, malaikat ataupun Allah Subhanahu wa taala pernah berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam di bumi, iya, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Allah di mana? Sidratul Muntaha. Indah luar biasa, tapi tetap tidak berhadapan. Saat Allah tiba dengan cahayanya yang indah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud. Iya. Ketika sujud, beberapa ulama mengatakan sujudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil ketika Allah datang sujud dengan mengucapkan kata-kata yang sangat indah. Ada yang tahu yang diucapkannya? Yang diucapkannya adalah at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Subhanallah. At-tahiyyat, salam hormat, ta'zim, kagum, at-tahiyyatu. Subhanallah. Ini at-tahiyyat. Kata-kata at-tahiyyat ini biasanya digunakan di mana? Ketika apa? Salat atau salat ujung tasyahud. At-tahiyyat, subhanallah, tahiyyatu mubarakatuh, as-salawatu thayyibatu lillah. Subhanallah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Salamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh." Ketika Rasulullah mengatakan at-tahiyyat, hormat, salam, ta'zim, kagum kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ya, kesel apa? Semuanya keagungan, keberkahan, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dijawab, "Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh." Keselamatan untukmu hai nabi, dan rahmat Allah dan berkah Allah untukmu. Rasulullah
Punten lihat Bunda, begitu Allah kata assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Rasulullah lanjutkan salamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya Allah, bukan hanya untuk kami saja, tapi untuk hamba-hambamu yang soleh, berikan salamu juga untuk hamba-hambamu yang soleh. Bisa dipahami nggak ini? Rasulullah ini langsung mengaitkan siapa? Hamba-hamba Allah yang soleh agar mendapatkan selamat juga. Kan Allah jawab, assalamu alaika, keselamatan untukmu ya Rasulullah, assalamu alaika ayuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau mau Rasulullah, alhamdulillah begitu. Tapi ketika mengatakan assalamu alaika ayuhan nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, dijawab assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya Allah, salamu juga bukan untuk aku saja kan, tapi untuk hamba-hamba yang soleh. Jadi Rasulullah mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khusus orang-orang yang soleh. Masya Allah. Bisa dipahami nih ya. Jadi nggak dipotong di Rasulullah saja, tapi Rasulullah mengharap agar salawat dan salam ini juga diberikan kepada siapa? Hamba-hamba Allah yang soleh, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah gaya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memikirkan ummati, ummati, ummati. Sampai di Sidratul Muntaha saja ingat sama kita. Bayangan saja, sampai ke Sidratul Muntaha aja ingat sama kita. Kadang-kadang ibu punten, ketika kita ada satu kebahagiaan di depan kita, kita lupa dengan orang-orang yang biasa kita ingat. Begitu ada, kita lapar nih, begitu datang makanan yang lezat, langsung disantapnya, lupa sama suami. Ataupun sebaliknya, suami lapar, begitu lihat makanannya, langsung disantapnya, lupa sama istrinya. Subhanallah. Kenapa? Begitu ada yang membahagiakan di depan, kadang-kadang lupa terhadap yang biasa kita ingat. Tapi Rasulullah SAW tidak ada perjumpaan yang paling indah kecuali perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi masih mengingat siapa? Masih mengingat kita, umatnya. Itu adalah kehebatan Rasulullah SAW. Nggak pernah dilupakan. Namanya umat Muhammad SAW tidak pernah dilupakan. Allahu Akbar. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Masya Allah. Saat itulah Rasulullah SAW diperintahkan salat yang namanya khamsuna salawat, 50 waktu salat. Masya Allah, diberikan 50 waktu salat. Ini ada syubhat yang harus kita buka. Karena apa? Nanti kita lihat tuh sebentar. Rasulullah SAW mendapatkan salat 50 waktu salat. Setelah mendapatkan 50 waktu salat, Rasulullah seperti tadi pamit kemana? Ke Nabi Ibrahim, lalu ke Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya dengan mengatakan, "Mada faradallahu laka wa li ummatik?" Apa yang telah Allah perintahkan untukmu dan untuk umatmu? Apa? Dijawab, khamsuna salawat. 50 waktu salat wahai Musa. Nabi Musa menjawab mengatakan, "Inni laqad jarrabtu li bani Israil la yatiqun wa ummatuka la tatiqun." Sesungguhnya masalah seperti ini aku pernah coba untuk ke Bani Israel, dan Bani Israel nggak kuat. Saya yakin umat pun nggak kuat ya Rasulullah. Minta lagi kepada Allah agar dipermudah atau diperkecil lagi. Minta lagi kepada Allah, doa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memohon lagi. Ada beberapa riwayat Rasulullah naik lagi ke Sidratul Muntaha. Ada beberapa riwayat di situ Rasul berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah diperbincangkan naik lagi Rasulullah apa di situ, wallahu alam. Yang jelas Rasulullah meminta kepada Allah, mau datang ke sana, mau tetap di langit itu bersama Nabi Musa. Yang jelas Rasulullah memohon kepada Allah agar sholat ini jangan 50 waktu sholat. Saya sampaikan dulu. Iya. Meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan lagi. Wallahu alam dalam penurunannya 25. Subhanallah. Iya. Setelah itu 25, sekarang umatmu tidak akan kuat dengan 25. Minta turun lagi, akhirnya 10. Umatmu tidak kuat, minta lagi, akhirnya 5. Umatmu tidak akan kuat, minta lagi. Rasulullah mengatakan, laqad istahyaitu, aku udah malu sekali, malu untuk meminta lagi. Maka disebutkanlah dengan mengatakan, punten, firman Allah Subhanahu wa taala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka sama dengan perbandingannya 10. 1 berbanding 10. Rasulullah mengatakan, khamsa bil ada, khamsina bil jaza. 5 waktu sholat tapi pahalanya tetap 50. Bisa dipahami nggak? Coba 1 berbanding berapa? 10. Siapa yang melakukan kebaikan 1 sama dengan 10. Kalau 5 kali 10 berapa? 50. Sama kan? Jadi bisa jadi
rakaatnya dan punten bisa jadi waktu sholatnya 5, tapi pahalanya tetap 50. Tidak menghilangkan pahala, tapi yang diringankan itu adalah ibadahnya. Itulah Rasulullah SAW saat meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hikmah. Lihat Bunda, sudah disampaikan kisahnya. Kalau ada yang bilang dengan mengatakan Rasulullah ibadah tawar menawar, bukan tawar menawar. Bahasa yang gak enak itu dibilang tawar menawar. Memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, bukan tawar menawar. Coba kalau saya tanya sama Bunda, punten, saya tanya kira-kira, ibu pernah gak nyuruh Allah? Pernah gak nyuruh Allah? Saya tanya, ibu pernah gak nyuruh Allah? Pernah gak? Sering kayaknya ya. Ada yang bilang, enggak, gak sopan banget nyuruh Allah. Masa nyuruh? Tolong. Bunda pernah bicara gini, ya Allah tolong jaga anakku. Pernah bilang gitu nggak? Kalau Allah bilang, emang aku satpamnya dia? Iya. Ya Allah tolong jaga rumahku. Emang aku satpamnya rumahmu? Iya. Ya Allah punten, pernah nggak meminta kepada Allah? Itu nyuruh kan? Nah kalau dibilang nyuruh nggak enak. Aku mau nyuruh Allah, nggak sopan. Bahasanya doa. Saya mau doa sama Allah. Makanya doa itu artinya definisi adalah permohonan dari bawahan ke atasan itu perintah. Tapi kalau doa, punten, saya ulangi lagi, dari atasan ke bawah itu perintah, dari bawah ke atas itu doa. Saya ulangi lagi, dari atas ke bawah perintah, dari bawah ke atas doa. Doa sama-sama, padahal sama-sama apa? Sama-sama nyuruh, sama-sama merintah. Tapi kita nggak enak. Saya mau nyuruh Allah biar jaga anak saya. Bahasanya tega banget nyuruh. Bukan nyuruh, doa kali. Oh iya doa. Bisa dipahami ya? Kata-kata yang seperti tadi saya sampaikan, kita mau nawar, masa ibadah tawar menawar? Bukan tawar menawar. Permohonan kepada Rasul, kepada Allah. Kenapa? Karena saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya, kepada kita. Maka meminta kepada Allah. Terus kenapa Allah kabulkan? Karena Allah membuktikan Allah Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka oke, aku sayangi kamu, aku cintai kamu, aku kabulkan apa yang kau inginkan, apa yang kau inginkan. Aku mohon, ini adalah sholatku, diperkecil jumlahnya. Iya, tapi apa? Pahalanya tetap 50. Allah katakan, siap. Kenapa? Saking cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Saya ulangi lagi, permohonan Rasulullah kepada Allah. Karena apa? Jawaban pertama, saking Rasulullah perhatian kepada kita. Dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Karena Allah pun sayang kepada kita. Masya Allah. Idenya keluar dari siapa tadi? Musa alaihissalam. Memangnya kenapa? Bukti kalau Nabi Musa itu adalah sangat perhatian kepada kita. Subhanallah. Jangan dikira karena apa? Rasulullah SAW punten, begitu Nabi Musa dengan melihat, bertanya kepada malaikat Jibril atas jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan bahwa Nabi Musa mengatakan waladun ja'a min ba'di, ya, au kama qal, seorang anak datang jauh setelah aku tapi pengikutnya lebih banyak daripada aku, kata Nabi Musa. Punten, kalau perkataan itu bisa dibayangkan kan, Nabi Musa ini nabi kan. Nabi Musa bilang gini, anak kecil atau anak yang datang jauh setelah aku tapi pengikutnya banyak sekali. Pertanyaan itu iri apa bukan? Perkataan ucapan iri apa bukan itu? Apa ucapan kagum? Apa ucapan apa? Kayaknya kagum ya. Kagum ya. Buktinya apa? Jangan sampai mengatakan Nabi Musa iri loh sama Nabi Muhammad. Kenapa? Irinya, anakku yang kecil kemarin sore baru lahir jauh setelah aku, tapi pengikutnya banyak sekali. Enak aja, gimana ceritanya kok bisa begini? Bukan iri, tapi boleh dikatakan kagumnya kepada Rasulullah SAW. Sehingga ada orang mengatakan Musa itu ada irinya kepada Rasulullah, Musa itu iri kepada Rasulullah. Punten, kalau Musa alaihissalam iri kepada Nabi Muhammad SAW, ia hasad atau dengki kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu ditanya, ya Muhammad, apa yang telah kau perintahkan oleh Allah kepadamu dan kepada umatmu? Dijawab misalnya Rasul, sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, mampus loh, mampus.
rasain. Tapi Nabi Musa tidak bilang gitu kan, umatmu nggak tahan, minta lagi. Coba kalau misalnya dengan mengatakan apa 50 waktu salat, dia bagus, udah, cukup dalam hatinya, hancurlah umatnya. Bayangkan kalau sholat ini 50 waktu sholat, bingung kita. Baru sedikit-sedikit, baru berjalan aja ke Cinewek macet, baru 2 jam. Allahu Akbar, subhanallah. Baru parkir, Allahu Akbar, baru 50 waktu sholat. Kita bingung, ini sholat yang ketika 9 apa ke 40 ya, subhanallah. Jangankan begitu kita ini, bunda yang berbahagia, tolong renungkan kita ini, subhanallah 4 rakaat aja masih bingung, ini ketiga apa kedua ini, subhanallah. Kadang-kadang udah sholat zuhur apa belum ya, astagfirullah. Ini coba bayangkan, ini rahman rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak usah khawatir kenapa jadi 5 waktu sholat. Ini adalah hikmah yang ada. Iya, saya lanjutkan punten agar tahu, simpan baik-baik. Rasulullah SAW akhirnya memberikan sholat ini demikian adanya. Saya akan sampaikan beberapa hal penting buat bunda, mumpung masih ingat. Sholat yang kita laksanakan sekarang ini itu terbagi dalam 3 periode. Ada yang pernah tahu ini? Sholat dalam 3 periode. Atau maksud saya 3 tahapan. Boleh dibilang 3 periode atau 3 tahapan, silahkan. Pertama, sholat sebelum Isra Mi'raj. Yang kedua, sholat setelah Isra dan Mi'raj. Yang ketiga adalah sholat setelah hijrah. Ulangi lagi, ya. Pertama, sholat sebelum Isra Mi'raj. Yang kedua, sholat setelah Isra Mi'raj. Dan yang ketiga, sholat setelah hijrah. Nanti hijrahnya akan dibahas. Iya. Namun sekarang ini kita ingatkan, berarti nanti hanya tinggal untuk mengingatkan sedikit. Bunda, sholat sebelum Isra Mi'raj, waktunya bebas, rakaatnya bebas, bacaannya bebas, gerakannya bebas, serba bebas itu. Mau sehari sekali silahkan, sehari 2 kali silahkan, waktunya bebas, waktunya bebas. Yang kedua apalagi, bacaannya bebas, terserah baca apa saja, bacaannya bebas. Iya. Yang ketiga, nah rakaatnya pun kita tidak tahu, maka dibilang rakaatnya bebas. Rakaatnya bebas, bahkan cenderung gerakannya pun bebas. Gerakannya bebas, gerakan sholatnya bebas, bebas gerakan sholatnya. Iya, terserah mau sambil duduk, mau sambil bagaimana, pokoknya bebas gerakannya. Ulangi lagi, pertama apa tadi? Waktunya bebas. Yang kedua, bacaan bebas. Ketiga, rakaatnya bebas, gerakannya pun bebas. Bisa dipahami ya? Subhanallah. Dan menghadap ke Masjidil Aqsa. Tambah, menghadap ke Masjidil Aqsa. Ini dia. Sebelum Isra Mi'raj. Tapi, ada tapinya nih. Yang paling penting saat itu buat Nabi Muhammad adalah Qiyamul Lail. Kalau Qiyamul Lail sudah diperintahkan. Sebelum 5 waktu sholat diperintahkan, Qiyamul Lail sudah ada. Karena apa? Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Punten. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Jadi kalau perintah sholat tahajud itu sebelum sholat 5 waktu. Jadi Rasulullah sudah tahajud sebelum waktu sholat 5 waktu. Bisa dipahami ya? Saya lanjutkan dulu nih. Sebelum yang namanya Isra Mi'raj, Rasulullah sudah sholat. Para sahabat sholat. Tapi kriterianya seperti tadi. Bebas rakaatnya, bebas bacaannya, bebas gerakannya, bebas jumlahnya. Tapi menghadapnya kemana? Aqsa. Setelah Isra Mi'raj, nah yang sekarang diceritakan nih. Setelah Isra Mi'raj, yang tetap adalah menghadap ke Aqsa. Itu tetap. Menghadap ke Aqsa-nya tetap. Bisa dipahami ya? Jumlahnya sudah ditentukan menjadi sehari 5 kali. Sehari 5 kali. Rakaatnya setiap hari, setiap waktu sholat 2 rakaat, 2 rakaat.
Dua-dua, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat, subuh 2, pokoknya semua 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Bisa dipahami ya? Ini nggak lepasin hingga ya? Iya. Subhanallah, di 2 rakaat, 2 rakaat. Saya ulangi lagi. Menghadap ke Aqsa. Menghadap ke Aqsa. Selanjutnya apa lagi? Rakaatnya 5 waktu sholat. Setiap sholat 2 rakaat. 2 rakaat saja. Jadi yang sudah ditentukan 5 waktu sholat, setiap rakaatnya, setiap sholat 2 rakaat, itu tetap Masjidil Aqsa menghadap. Bacaannya ditentukan, suratul Fatihah, istiftah dulu suratul Fatihah. Setelah itu apa? Surat ma tayassara min, surat apa saja dari Al-Quran. Setelah itu apa? Ruku, i'tidal, sujud, seperti yang kita lakukan, persis seperti yang kita lakukan. Hanya apa? Rakaatnya, iya, menghadapnya Aqsa, bacaannya ditentukan, gerakannya ditentukan. Bisa dipahami nih? Ini setelah Rasulullah apa? Isra dan Mi'raj. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, nah, setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, punten, rakaat waktunya tetap 5 waktu sholat, tetap bacaannya tetap yang telah ditentukan waktu Isra Mi'raj, gerakannya pun tetap setelah yang dicontohkan Isra Mi'raj. Yang berubah adalah rakaat dan kiblat. Iya, rakaatnya dan kiblatnya. Rakaatnya mana? Rakaatnya sekarang kita ini. Kiblatnya kemana? Ke Mekah sekarang ini. Inilah kalau ibu sekarang tiap hari sholat, waktu sholat ibu sekarang hadapkan, dan ketika ibu sholat sekarang tahu, sholat ini dalam 3 periode ya. Sebelum Isra Mi'raj, setelah Isra Mi'raj, dan setelah hijrah. Sekarang ini sholat yang kita laksanakan sholat setelah hijrah. Yang mana sholat setelah hijrah ini adalah kiblat ke Masjidil Haram. Iya, bacaan telah ditentukan. Apalagi? Rakaatnya telah ditentukan yang sekarang ini. Subhanallah, gerakannya pun telah ditentukan. Ini adalah sholat apa? Sholat setelah hijrah. Pegang baik-baik oleh bunda. Oh, ini adalah sholat setelah hijrah. Saya lanjutkan. Rasulullah SAW mampir dulu tadi untuk tahu masalah sholat. Nanti begitu kita bahas di dalam hijrah, akan ketemu lagi itu. Mudah-mudahan jangan lupa. Insya Allah tidak lupa semuanya. Iya. Ingatkan kepada Allah, ya Allah, apa yang didapatkan semoga tetap nempel di dalam pikiran untuk dilaksanakan. Rasulullah SAW selesai dari Sidratul Muntaha, ketemu dengan Nabi Musa, permohonan agar diturunkan sholat, sampailah kepada titik yang telah ditentukan 5 waktu sholat. Bisa dipahami ya? Masya Allah, kalau mau ini bunda simpan baik-baik. Kalau mau bunda, kalau mau Allah berikan waktu sholat itu di bumi saja. Tapi dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada Rasulullah, sholat ini diberikannya di mana? Sidratul Muntaha. Masya Allah. Demi keagungannya. Kenapa? Saking pentingnya sholat. Sampai Rasulullah SAW dengan mengatakan perbedaan khatul ahmar, perbedaan antara orang mukmin dan kafir itu sholat. Perbedaan antara orang mukmin dan kafir itu adalah sholat. Iya. Siap. Panjang banget nih. Oh iya. Wah, ini pakai ketik sengaja banget. Tahu kalau saya nggak bisa baca tulisan yang aneh-aneh. Iya. Subhanallah. Saya lanjutkan. Subhanallah. Ya. Dengan menyebutkan kata-katanya perbedaan antara aku atau perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir sholat. Bunda, oh, kalau yang tidak sholat ya kafir. Orang yang boleh meninggalkan sholat itu hanya 2. Orang kafir dan orang mati. Selesai. Kalau orang mati ya nggak bisa sholat. Orang kafir bisa sholat. Ini Umar bin Khattab ketika sholat Umar bin Khattab kan ditusuk ya, mati. Begitu tusuk mati, Umar bin Khattab dengan matan, siapa yang membunuh saya? Abu Lu'lu'ah. Dia jawab mengatakan, alhamdulillah yang membunuh saya adalah laki-laki yang tidak sholat. Maknanya adalah laki-laki yang kafir. Orang kafir itu identiknya tidak sholat. Iya, ini harus dipegang baik-baik. Jadi yang pertama kali dihisab pun adalah masalah sholat. Saya pernah menyampaikan tidak ada tegasnya Rasulullah ketika memerintahkan kepada anak-anak kecuali masalah urusan sholat. Ibu bayangkan, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan.
kebahagiaan bagi bunda. Gimana perasaan bunda kalau anak ini sholat 5 waktu nggak disuruh? Gimana perasaan ibu? Bahagia. Tiba-tiba anak udah pakai sarung segala macam, kemana nak? Sholat zuhur dulu mah. Masya Allah. Mau kemana? Kok pagi, jam 5 udah mandi? Persiapan maghrib mah. Masya Allah. Setelah itu mau seperempat jam mau maghrib sudah siap dengan baju segala macam bacinya. Mah, berangkat ke mana? Masjid. Allahu Akbar. Itu ada nggak ya gitu ya? Anak siapa itu ya? Anak kita, amin ya rabbal alamin. Semuanya mudah-mudahan anak kita kebahagiaan bunda. Dan sekarang saya tanya lagi, gimana perasaan bunda kalau ibu pas bangun jam 3 malam karena mau ke toilet, didapatinya anak kita sedang sujud. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak kita ibu bangun jam 3, anak lagi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Kira-kira apa yang ibu rasakan? Tetesan air mata keluar. Langsung, ya Rob, anak jam 3 bangun sholat tahajud, Masya Allah. Ibu dengarkan ini anak ngapain. Ternyata habis sholat tahajud anak ini sambil meneteskan air matanya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah bunda, surga dunia sudah didapatkan anak seperti ini. Masya Allah. Anak kita udah begitu, sebentar lagi, sebentar lagi. Subhanallah. Ini begitu ibu bangun jam 2, anak lagi begini nonton sepak bola. Subhanallah. Nah belum tidur lagi asik mas sepak bola mah. Begitu subuhnya, nak subuh nak capek mah habis nonton bola. Astagfirullah. Hati-hati, hati-hati. Naudzubillah. Bahagia kalau bunda punya anak ketika waktu sholat dalam keadaan seperti itu. Masya Allah. Iya. Bahagia lagi ketika anak waktunya bukan waktu sholat tapi anak itu sudah tahajud, duha. Masya Allah. Itu adalah sorga sebelum sorga. Masya Allah. Nikmat. Kenapa? Ini yang harus kita pahamkan kepada anak-anak. Sholat, sholat, sholat. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, perintahkan anakmu sholat di usia 7 tahun. Apabila 10 tahun juga belum sholat, pukul saja. Kenapa? Ini adalah demi keselamatan untuknya. Kenapa? Karena bunda, gimana anak kita akan baik kepada Allah dan baik kepada kita kalau sholat saja tidak dilaksanakan. Sholat, sholat, subhanallah. Ini dia, penting masalah sholat. Saya lanjutkan, Rasulullah SAW kembali lagi. Jadi kebahagiaan bagi kita kalau anak sholat tanpa apa? Suruh. Bahagia lagi kalau anak itu bisa tahajud tanpa disuruh oleh kita. Aduh, luar biasa. Luar biasa kalau dapati anak pas malam-malam lagi tahajud. Masya Allah. Pasti besoknya dengan mengatakan, nah kamu mau berangkat, mau belajar dimanapun bapak mama siap untuk membiayainya. Kenapa? Sudah tenang ngelihat kamu udah tahajud. Silahkan. Masya Allah. Aduh luar biasa. Nikmat, nikmat. Susah nggak anak begitu? Susah. Kenapa susah? Kitanya juga susah. Nanya aja anak begitu, anak begitu, tanya susah. Gimana? Gimana anaknya? Iya. Contoh dulu dong dari kita, contoh mulainya, nggak apa-apa, contoh ya. Minimal anak tuh nak malam minggu nih kita belajar tahajud yuk, kan libur besok ya, nggak sekolah. Tahajud ya, atau bapak bangunin, mama bangunin jadi mulai jam 4 ya. Kita sama-sama tahajud ya, jam 4, jam 5 sampai subuh. Habis itu sholat subuh, ngaji, habis itu terserah deh mau tidur mau istirahat nanti. Pokoknya coba deh tahajud sama-sama. Subhanallah. Coba kalau kita pernah liburan bareng, rekreasi bareng, bisa nggak tahajud bareng kira-kira? Tahajud bareng, Bismillah. Keluarga saja, Masya Allah, nikmat luar biasa. Justru kalau malam minggu, malam yang cukup panjang, melalaikan dan melelahkan dalam ibadah. Naudzubillah. Iya, saya lanjutkan. La haula wala quwata illa billah. Rasulullah sampai ke mana? Ke Aqsa lagi, dari Aqsa baru kembali ke Mekah. Punten, saya lanjutkan ini. Bunda, setibanya di Mekah, Rasulullah itu langsung ke rumahnya Ummu Hani lagi. Karena Rasulullah berangkat Isra Mi'raj dari rumahnya siapa? Ummu Hani. Ummu Hani itu siapa? Saudarinya ataupun Ali bin Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW tidur di rumah Ummu Hani, baru berangkat Isra Mi'raj, kembali lagi ke rumah Ummu Hani. Setibanya di rumah Ummu Hani, Rasulullah memegang tempat tidur beliau masih hangat. Bisa dipahami nggak bunda? Kalau ibu tidur, bangun ke toilet, balik lagi, udah dingin kadang-kadang. Tapi kalau masih hangat berarti
berarti cepat sekali perjalanannya. Bisa dipahami nggak ya? Nah itulah salah satu mukjizat. Ya, jadi maziltu dafi'ah. Aku datang masih hangat-hangat, berarti nggak terlalu lama Rasulullah SAW meninggalkan apa? Meninggalkan tempat tidurnya. Maka punten, ini adalah mukjizat yang indah. Saya lanjutkan, punten. Ada orang yang menyebutkan Rasulullah ini Isra Mi'raj itu hanya mimpi saja, hanya ruhnya saja. Ada yang mengatakan tidak, Rasulullah bukan hanya ruhnya saja, tapi ruh dan jasad. Bisa dipahami ya? Nanti saya akan buka mana yang benar, ruhnya saja atau ruh dan jasad. Punten, sebelum saya terangkan, Bunda taunya ibu kalau Rasulullah Isra Mi'raj ruhnya saja apa ruh dan jasad? Bagus. Dalilnya sebentar, nanti diungkap. Ruh dan jasad. Iya. Saya sampaikan dulu Bunda, Rasulullah sampai ke rumah Ummu Hani, Rasulullah kembali keluar di depan Ka'bah, masih berpikir apa yang terjadi barusan. Bengong. Bengong. Kenapa? Barusan jumpa dengan Allah, bahkan ketemu dengan Nabi Musa, bahkan ketemu dengan Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini. Kok cepat sekali ya? Bingung. Saat bingung bengong begitu, datang siapa? Abu Jahal. Muhammad, pagi-pagi begini udah bengong. Kenapa? Ada apa Muhammad? Rasulullah menjawab, aku semalam itu Isra dan Mi'raj. Perjalanan malam Isra ke Aqsa, dari Aqsa saya Mi'raj ke Baitul Ma'mur sampai ke Sidratul Muntaha. Terus saya berbicara dengan beberapa nabi, lalu saya kembali lagi ke Aqsa dan saya sudah di sini lagi pagi ini. Abu Jahal mengatakan, ini dia ini. Udah error otaknya nih. Dia bilang, Muhammad, begini. Aku akan kumpulkan semua orang Mekah di sini. Terus kamu berani nggak ngomong begitu kepada mereka seperti kamu bicara denganku? Mau nggak? Aku bantu deh biar kumpul orang-orang. Seolah-olah mau membantu padahal bukan mau membantunya. Baik, aku siap teriak, ya ma'asyarul Quraisy, ya ma'asyarul Arab, hai orang Quraisy Arab, kumpul semua, kumpul semuanya. Begitu kumpul, dengarkan, ada satu kisah yang menarik dari Muhammad. Ceritakan Muhammad. Sampaikan seperti yang tadi disampaikan. Lalu Abu Jahal mengatakan, lihat, orang ini sudah makin jauh pikirannya, makin salah otaknya. Kalau mau berdusta jangan terlalu. Bisa dipahami Bunda ya? Maka saat itu orang-orang menghina Rasulullah, orang-orang memojokkan Rasulullah, bahkan orang-orang benar-benar anti kepada Rasulullah karena melihat dengan gelagat seperti ini. Orang dengan mengatakan, Muhammad, tadinya aku mau percaya sama kamu. Awal-awalnya aku sudah berpikir kamu tuh nabi atau bukan ya. Bahkan cenderung mengatakan nabi. Tapi setelah kamu bicara seperti ini, aku udah jauh lagi darimu. Makin gak percaya lagi. Subhanallah. Saat itulah Rasulullah SAW dipojokkan, dihina oleh orang-orang kafir Quraisy, termasuk Abu Jahal, menertawakan tentang pembicaraannya. Dan Abu Jahal memanggil seseorang dengan mengatakan, bilangin tuh sama temannya Muhammad, Abu Bakar, bilangin kalau dia itu mengatakan begini dan begini, bilang ke sana. Datang, Abu Bakar lagi di rumah. Ya Abu Bakar, Abu Bakar keluar. Ada apa? Abu Bakar, kamu tahu berita hari ini? Nggak tahu, ada apa? Temanmu itu Muhammad. Apa katanya? Dia bilang pagi ini datang ke tadi malam dia ke Sidratul Muntaha. Sebelumnya kemana? Ke Aqsa. Setelah itu subuh-subuh sudah ada bersama kita lagi. Lalu Muhammad sekarang ada di Ka'bah. Lalu Abu Bakar mengatakan kata-katanya, apa benar yang diucapkan oleh kamu itu Muhammad mengatakan demikian? Benar Abu Bakar. Apakah benar itu ada pembicaraan dari Muhammad? Benar. Lalu Abu Bakar mengatakan, in qalahu laqad sadaq. Kalau benar apa yang diucapkannya, pasti benar. Subhanallah. In qalahu laqad sadaq. Kalau dia mengatakan itu pasti benar. Bahkan aku akan membenarkan satu berita lebih dahsyat dari itu pun. Abu Bakar maju ke hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah saat itu sedang dikerumuni oleh orang. Abu Bakar masuk ke dalam dan Abu Bakar memegang Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, benarkah apa yang terjadi semalam engkau Isra dan Mi'raj? Benar ya Rasulullah, sadaq. Aku percaya.
Lalu dengan santainya Rasulullah mengatakan, semalam aku berangkat ya Abu Bakar dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa. Setiap Rasulullah berhenti sejenak, dijawab oleh Abu Bakar, sadaq. Lalu dari Aqsa saya ini jumpa dengan beberapa nabi. Di langit pertama saya jumpa dengan sadaq. Dengan langit kedua dengan ini sadaq. Langit ketiga bersama sadaq. Langit keempat sadaq. Kelima sadaq. Diciptakan sampai akhirnya saya mendapatkan 5 waktu salat sadaq. Subhanallah, semua kata-kata yang Rasulullah sampaikan, jawaban dari Abu Bakar apa? Sadaqtu, sadaqtu, sadaqtuka, sadaqtuka. Aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Setelah itu langsung Abu Bakar dipeluknya mengatakan, anta Abu Bakar As-Siddiq. Kamu adalah Abu Bakar As-Siddiq yang selalu membenarkan apa yang diucapkan. Mulai saat itulah Abu Bakar mendapatkan gelar apa? As-Siddiq. Masya Allah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj berkaitan dengan As-Siddiq. Saya lanjutkan. Lihat Bunda. Saat itu Abu Bakar berdiri dengan mengatakan, ya masyarakat Quraisy, apakah kalian tahu kalau Muhammad ini tidak pernah ke Mekah, tidak pernah ke Aqsa? Siapa yang pernah berangkat bersama Muhammad ke Aqsa? Siapa? Tidak ada semuanya. Kalau memang Anda ragu terhadap Rasulullah SAW pernah ke Aqsa, tanyakan saja apa yang Anda ingin tanyakan. Subhanallah, dasar orang kafir mengada-ngadain aja. Ya Muhammad, kalau benar kamu ke Aqsa semalam, coba di Aqsa ini tiangnya ada berapa masjid Aqsa ini? Di Aqsa ini jendelanya ada berapa? Di sebelah timur Aqsa ada apa? Di sebelah ininya ada apa? Ditanya yang enggak-enggak. Rasulullah bisa jawab nggak? Bisa. Kenapa? Jibril datang menggambarkan situasi Aqsa setiap yang ditanyakan live. Subhanallah. Langsung dikatakan, oh di Aqsa ada ini, ada ini, ada ini. Oh begini dan begini, oh begini dan begini, oh begini dan begini. Kenapa? Itulah keadaannya. Masya Allah. Rasulullah SAW digambarkan, ini begini keadaan, ini begini. Semuanya kaget karena Rasulullah tahu semuanya. Padahal itu pertanyaan juga mengada-ngada. Coba saya tanya Bunda, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ibu pernah datang kemari kan? Sering datang ke sini, Masya Allah, alhamdulillah. Kalau saya tanya saja, ini ada berapa ubin di sini? Nggak ada pertanyaan. Oke, gampang. Tangganya ada berapa tangga sampai ke atas? Bingung kan? Nggak usah repot-repot. Yang sekeliling kita, lampunya ada berapa di sini? Nggak ngada-ngada itu. Itu cuma pertanyaan ngada-ngada aja kan? Apa pentingnya pertanyaan itu? Iya. Tapi subhanallah, itu orang kafir bertanya untuk mengatakan kalau dia itu tidak Isra dan Mi'raj. Tapi dijawab oleh Rasulullah SAW dengan benar, ini dan ini dan ini dan ini. Allahu Akbar. Benar apa yang diucapkannya. Saat itu apa? Muhammad, kalau kamu memang benar demikian adanya, coba selama dalam perjalanan kamu lihat apa? Rasulullah mengatakan, selama dalam perjalanan kami kemari, saya melihat ada rombongan kafilah yang di depannya adalah unta yang besar dan ada jambul-jambul merahnya, pakai bunga-bunga merah. Iya begitu. Subhanallah. Ibu, kalau ibu pernah umroh atau pernah tawaf bareng-bareng atau pernah sa'i atau pernah haji, ya, di depannya itu biasanya di depan bawa bendera. Biar apa tuh? Nandain kalau itu grup kita. Terus ngikutin gitu kan? Nah, kafilah pun demikian. Unta itu yang paling tinggi depan, ditaruh di depan ada jambulnya, lalu unta itu tahu, oh itu grupnya. Terus atau orang yang naik, oh, itu grupnya. Rasulullah mengatakan, aku melihat satu kafilah, untanya di depan, gede sekali, ada jambul kuning merah-merah gini pakai bunga dan sedang berjalan. Subhanallah, sedang berjalan demikian adanya. Allahu Akbar. Saat berjalan demikian, sedang berjalan, ditanyakan lagi, iya sedang apa? Sedang berjalan. Terus apa lagi? Dijawab lagi. Dan saat dalam perjalanan itu, salah satu di antara mereka kehilangan anak unta. Anak unta hilang. Lalu karena dia di bawah melihat unta sana sini nggak ketemu, aku kasih tahu kalau untanya itu kesasar di sebelah kanan mereka. Makanya aku teriakan dari atas, untamu tersesat di sebelah kanan kalian, cari sebelah kanan. Nggak tahu dia ngikutin kata-kataku apa enggak, karena aku sedang berjalan. Bisa dipahami ya? Itu di depan orang Mekah semuanya. Lalu Abu Jahal mengatakan, Muhammad, kira-kira berapa hari lagi sampai unta itu? 3 hari lagi, kata Rasulullah. Baik, kalau 3 hari ini mereka datang, berarti kamu benar. Tapi kalau 3 hari ini mereka tidak datang, berarti kamu salah. Nggak ada itu Isra Mi'raj. Hari ke-1, hari kedua, hari ketiga,
kumpul semua orang Quraisy di situ membuktikan perkataan Nabi Muhammad. Kumpul. Begitu sedang berkumpul di sana, subhanallah bunda, zuhur itu kafilah belum datang. Masya Allah. Asar pun belum datang. Orang-orang mukmin sudah resah. Aduh, gimana ini asar belum datang? Sementara perubahan tanggal itu kapan? Kalau matahari terbenam kan? Maghrib. Kalau matahari terbenam berarti sudah hari berikutnya kan. Rasulullah bilang apa? 3 hari. 3 hari. Belum datang. Asar belum datang. Orang Arab, Quraisy, Abu Jahal udah cengengesan. Alam mana bohong. Mana bohong. Rasulullah SAW jam 5 belum nongol. Belum tiba. Belum ada. Tanda-tanda yang akan datang tuh nggak ada. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Orang kafir udah cengengesan, udah ketawa, udah senyum-senyum untuk mengatakan kebohongan dustanya Isra Mi'raj. Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma habbisis syams, ya Allah tahanlah matahari, ya Allah genggam matahari seperti engkau telah menggenggamnya matahari untuk seorang Nabi Yusha ibn Nun. Subhanallah. Jadi Yusha ibn Nun dulu pernah menahan matahari bunda. Kenapa pernah menahan matahari? Kalau di hari Sabtu orang Yahudi itu nggak boleh perang, ya kan? Di hari Sabtu Yahudi nggak boleh perang, nggak boleh perang. Sabtu itu nggak boleh perang. Minggu perang lagi. Ini di Jumat, ini sudah perang dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat itu sedang berperang di sore hari. Itu hanya tinggal beberapa saat lagi mau menang, tapi matahari mau terbenam. Tapi kalau matahari keburu terbenam, berarti harus libur. Berarti kalau libur hari Sabtu, orang Yahudi mengumpulkan apa lagi? Kekuatan lagi, tentara lagi. Maka Yusha ibn Nun mengatakan, ya Rabb, tahan matahari sebelum aku bisa menghancurkan yang namanya pasukan itu. Maka subhanallah diserang, matahari ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pasukan ini dapat menggempur dalam peperangan tersebut. Bisa dipahami bunda? Maka saat itu matahari ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya sudah mulai terbenam, ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tahan matahari seperti engkau telah menahan matahari untuk Yusha ibn Nun. Ditahan. Abu Jahal dan semuanya, matahari nggak terbenam. Ada, iya, mukjizat namanya juga. Subhanallah, mukjizat namanya juga. Tidak lama datanglah mananya apa? Kafilah dengan unta di atasnya, ada jambulnya. Rasulullah bilang, hahum, itu dia. Mereka datang yang ditunggu-tunggu. Datanglah. Semua orang-orang kafir udah manyun jadinya. Yang tadinya cengenges sekarang manyun, datang juga ini. Tapi Muhammad belum ditanya nih, bener nggak hilang unta mereka? Ditanya. Kumpul semua sini. Kalian dari Syam? Iya. Perjalanan kalian, adakah di antara kalian yang hilang unta selama dalam perjalanan? Dibilang, oh ya, kita sibuk. Semua kafilah, kita sibuk nyari unta, anak unta yang hilang. Nyari nggak ketemu. Terus gimana ketemunya? Justru itu kami pun bingung. Kami lagi nyari kemana kemari, tiba-tiba ada suara tanpa ada wujud yang mengatakan, untamu kesesat di sebelah kanan kalian, ambil di sebelah kanan. Kami cari-cari nggak ada. Ketemu. Ditanya, kamu masih ingat suaranya seperti bagaimana suara itu? Rasulullah nanya. Ketika dia bingung, kami nggak tahu siapa suara itu. Rasulullah jawab, kalian masih ingat suaranya seperti apa? Orang mendengar, suaranya mirip dengan kamu. Nunjuk kepada siapa? Rasulullah SAW. Jadi ketika, bisa dipahami ya, ketika mengatakan unta kami itu hilang, tiba-tiba ada suara dengan mengatakan untamu tersesat di sebelah kanan, tapi kami nggak tahu suara itu siapa. Tapi akhirnya kami tunjukkan, kami mengikuti daripada perkataan itu dan ketemu. Tapi saya nggak tahu suara itu suara siapa. Rasulullah mengatakan, kalian masih ingat suaranya seperti suara siapa dan suaranya bagaimana? Dijawab, demi Allah suaranya mirip dengan kamu. Karena itu adalah aku. Subhanallah. Kalau kita tuh waktu hadir di situ beriman nggak kira-kira? Kagum ya. Tapi yang namanya Abu Jahal boro-boro beriman. Dia bilang, emang sihir. Emang sihir. Nggak beriman dia. Nggak beriman. Astagfirullah. Rasulullah katakan, ya ma'asyara Quraisy, aku Isra Mi'raj sudah dibuktikan dengan aku tahu bagaimana Aqsa. Dan sudah dibuktikan dengan perjalanan yang datang kafilah kemari, Anda tidak beriman. Kata Rasulullah, mau nggak aku tunjukkan satu mukjizat lagi? Apa? Aku akan belah bulan menjadi 2. Subhanallah. Aku akan belah bulan menjadi 2. Baik, belahlah oleh kalian atau belahlah oleh bulan itu ya Muhammad. Rasulullah katakan, baik, aku akan membelah bulan.
Subhanallah. Tunggu di bulan purnama. Begitu di bulan purnama Rasulullah memohon pada Allah, bulan terbelah dua. Asli terbelah dua. Satu letaknya di Jabal Qubais, ya Jabal Abi Qubais. Yang satu letaknya di Jabal Ka'bah. Kalau sekarang ibu tahu yang namanya Jabal Qubais, istana raja, ataupun arahnya ke tempat Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahu di situ tempat lahirnya Rasulullah. Ibu tahu pintu Babu Salam, tempat sa'i. Kalau keluar itu adalah arah Jabal Qubais. Satu di sana. Satunya lagi bulan itu ada di daerah interkontinental. Arahnya Jabal Ka'bah itu daerah sana. Arahnya saja untuk mengetahui. Kalau sekarang ada pasnya lagi kalau pasnya lagi ada Hotel Anjum namanya. Iya, ada Hotel Anjum namanya di sana. Itu lebih pasnya lagi. Jadi setengah di sini, setengah di sini. Rasulullah teriak-teriak pada malam bulan purnama, "Ya ma'asyar Quraisy, ya ma'asyar Arab, lihat itu sudah saya belah 2 bulan ini." Tapi punten, orang-orang Quraisy saat itu di rumahnya cuma ngintip doang. Iya bener ya. Bagi 2, duduk lagi. Begitu pagi-pagi Rasulullah bilang, "Kalian tahu semalam sudah terbelah bulan ini?" Orang mereka bilang, "Aku nggak tahu, ketiduran semalam." Padahal dia malas untuk keluar. Na'udzubillah. Bisa dipahami bunda? Ini keadaannya. Sebelum saya lanjutkan, saya katakan Rasulullah SAW Isra Mi'raj dengan ruhnya dan jasad. Sekarang bukti pertama, punten. Bukti pertama. Kalau saya katakan Rasulullah Isra Mi'raj adalah ruh dan jasad, bukti pertama apa? Bukti pertama saya katakan dulu dari ayat Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi, hamba Allah. Langsung bi'abdihi, tidak mengatakan subhanalladzi asra biruhi abdihi, dengan ruh hambanya. Tapi Allah katakan bi'abdihi, dengan hambanya, berarti ruh dan jasad menunjukkan di sana. Bisa dipahami bunda? Allah bisa saja mengatakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan ruh hambanya, tapi Allah tidak mengatakan dengan ruh hambanya, tapi Allah katakan bi'abdihi, maknanya adalah dengan hambanya. Bisa dipahami ini? Satu itu. Kedua, saya sampaikan punten, kenapa kita yakin Rasulullah Isra Mi'raj ruh dan jasad? Jawabannya tadi. Jawabannya apa? Yang kedua buktinya adalah, saya tanya, orang kafir banyak nggak yang nggak percaya dengan Isra Mi'raj ini? Banyak nggak yang tidak percaya dengan Isra Mi'raj ini? Banyak kan? Kenapa? Karena Rasulullah bilang bukan mimpi. Kalau mimpi mah ketemu. Kalau semalam saya mimpi ke Aqsa terus ke Sidratul Muntaha, wah mimpi, percaya aja. Kalau saya bilang gini bunda, bunda semalam saya mimpi sholat tahajud di Masjidil Haram, witirnya saya di Masjidil Aqsa, dan saya sholat subuh di Masjid Nabawi, dan saya duha sudah di Rumil. Saya mimpi gitu bunda. Percaya nggak bunda? Mimpi namanya juga. Terserah Bimaki mau mimpi apa juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya bilang, bunda semalam saya bukan mimpi loh, saya tuh sholat tahajud di Masjidil Haram, saya witir di Aqsa, terus saya alhamdulillah sholat subuh itu saya tadi di Masjid Nabawi. Nah duha ini saya sudah di Rumi lagi, saya bukan mimpi loh. Ibu bilang nggak usah didengar, ini error, pasti begitu ya. Kalau bilang baru tahu nih, rugi ngaji ini sama error begini, subhanallah. Nah kenapa? Karena saya bilang bukan mimpi. Tapi kalau saya bilang mimpi, bunda percaya kira-kira? Rasulullah SAW, kenapa ada orang yang tidak percaya dalam peristiwa Isra Mi'raj? Jawabannya karena Rasulullah bilang bukan mimpi. Ingat ini. Sekarang ini punten saya sampaikan, siapapun yang mengatakan kalau Rasulullah SAW Isra Mi'raj hanya mimpi dan ruhnya saja, hati-hati, sudah kejebak dengan pemikiran-pemikiran yang keliru yang disebut dengan liberal. Hati-hati. Seolah ingin dengan otak. Oh enggak dong, kenapa? Yang namanya kecepatan, kalau lebih kecepatan daripada kecepatan cahaya, itu bukan fisika lagi, jadi metafisika, jadi hancur lebur. Meteor itu besar, karena cepatnya lebih cepat daripada cahaya, maka akan terkikis dan hancur lebur. Masa Nabi Muhammad lebih cepat daripada cahaya, wujudnya tetap utuh? Kan dibilangnya juga mukjizat, onyon. Iya. Mukjizat mah tuh nggak usah mikir-mikir kemana-mana. Ya.
Iya, kan masa kan nama juga mukjizat. Nama mukjizat. Ya kalau bukan mukjizat mah silahkan mau bercerita apa saja. Bisa dipahami Bunda ya. Jadi saya katakan kadang-kadang nggak mungkin nih. Keluarilah hadis. Nih lihat nih hadisnya nih. Sahih kata Siti Aisyah. Siti Aisyah selama menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasa kehilangan tubuh Rasulullah. Pernah dengar nggak itu? Kan ada Siti Aisyah nih nggak pernah selama bersama Rasulullah. Siti Aisyah tidak pernah kehilangan tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selalu ada. Berarti Rasulullah itu nggak pernah hilang daripada kamarnya. Ya iyalah, kan itu setelah di Madinah, kan ini kejadian di Mekah. Dan Rasulullah belum tidur bersama Siti Aisyah saat itu. Bisa dipahami nggak ya? Kan Rasulullah tidur bareng bersama Siti Aisyah itu sudah di Madinah. Kalau waktu masih di Mekah belum jumpa, maksud saya belum satu kamar, belum satu rumah. Berarti hadis ini nanti setelah di Madinah. Bisa dipahami Bunda? Jadi orang sudah bikin aneh-aneh untuk mengatakan Isra Mi'raj itu hanya ruhnya saja. Bukan. Jawab, sesungguhnya ruh dan jasad, ruhiyan wa jasadiyan. Ini mukjizat yang terindah, yang teragung buat Nabi kita Muhammad SAW. Peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Masya Allah. Peristiwa Isra dan Mi'raj indah sekali. Jadi kalau ditanya ruh dan jasad, ayat itu. Keduanya apa? Itu buktinya ada yang percaya dan tidak ada yang percaya. Kalau ada yang mengatakan tidak percaya, berarti apa? Rasulullah mengatakan ruh dan jasad. Kalau Rasulullah bilang mimpi, berarti apa? Terserah, percaya semuanya. Mimpi mah terserah. Iya, tapi Rasulullah mengatakan bukan mimpi, ruh dan jasad. Makanya ada percaya dan tidak percaya. Punten. Gelar as-siddiq untuk siapa tadi? Gelar as-siddiq. Kalau masa mempercayai mimpi jadi gelar as-siddiq? Gelar itu tinggi banget, itu hebat banget. Saat orang mendustakan dia percaya. Kenapa? Karena saat itu Rasulullah mengatakan bukan mimpi tapi ruh dan jasad. Maka karena Abu Bakar sadaqtu kayak Rasulullah, sadaqtu anta Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, gelar tertinggi, iman yang paling hebat dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bisa dipahami ini pertanyaan ya, ketika ditanya ruh dan jasad enggak, ibu bisa jawab enggak sekarang? Masya Allah, ini semuanya da'iyah. Harus disampaikan pelajaran ini kepada siapapun. Nanti begitu Isra Mi'raj kalau ada bilang enggak sama ruhnya saja, bukan, ruh dan jasad tiga sampaikan paling tidak untuk dalil mengatakan kalau ruh dan jasad. Selanjutnya Rasulullah SAW sudah dengan mengatakan ya Rabb, yang namanya kan kita tahu Amul Huzni pernah saya sampaikan ya, di Mekah dakwah ditolak. Ulangi lagi pelajaran yang lalu, mudah-mudahan ingat. Abu Thalib wafat, sedih Rasulullah. Khadijah wafat, sedih Rasulullah. Dakwah di Mekah ditolak, sedih Rasulullah. Datang ke Taif diapakan? Dilempari batu, sedih Rasulullah. Hiburan pertama Islamnya adas, masih ingat? Hiburan kedua Islamnya jin. Hiburan ketiga Isra Mi'raj, selesai. Tapi Rasulullah masih kekeh tidak bisa dakwah di Mekah. Maka satu-satunya jalan adalah gimana caranya Rasulullah untuk berdakwah di luar atau bukan untuk orang-orang Mekah. Caranya begini Bunda. Nih simpan baik-baik kata-kata ini. Kan Mekah ini tempat yang selalu dikunjungi oleh orang-orang berhaji kan? Berhaji. Haji itu Bunda ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Dari zaman Nabi Ibrahim ke bawah tidak ada nabi yang tidak berhaji. Semua hanya haji. Karena dipanggil oleh Nabi Ibrahim, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dan selanjutnya. Maka semua berhaji. Nabi Ibrahim alaihissalam pun berhaji. Semua nabi berhaji. Maka Rasulullah SAW nunggu di perbatasan. Nunggu dari perbatasan kalau ada haji yang mau masuk ke kota Mekah, biar dikasih tausiah dulu. Bisa dipahami nggak nih? Rasulullah berdiri di perbatasan. Nanti kalau ada jamaah haji, Rasul katakan, ingat aku adalah Nabi Khatamul Anbiya, aku menyampaikan yang hak, aku sampaikan tentang masalah ibadah haji, ingat jangan berbuat syirik bla bla semuanya. Setiap Rasulullah berdakwah, di jauhnya sebelah sananya diikutin, ada yang ngikutin. Siapa? Seorang laki-laki, putih wajahnya, bersih wajahnya, tapi acak-acakan bahasanya. Rasulullah di sini tausiah nyampaikan. Nanti orang itu berjalan sampai di situ, kan masih jalan, di situ diomongin lagi. Berhenti di sini.
Pasti kalian tadi dengar ocehan orang itu ya. Iya, maaf ya, itu saudara kami orang gila. Maaf ya. Maaf ya, maaf. Di kami itu mungkin kalian kan nggak tahu ya siapa dia ya. Kami itu keluarganya, kami itu familinya, kami tahu dia lagi kecil kayak gimana. Dia itu orang nggak beres. Nggak usah didengerin ya, maaf ya. Maaf udah nggak nyaman dengan ketemu dengan orang tadi. Pokoknya nggak usah didengerin. Silakan masuk ke kota Mekah. Dikacauin lagi nggak itu? Itu dia. Siapa itu yang berlaku? Sebenarnya siapa yang berlaku itu? Siapa laki-laki itu? Abu Lahab. Abu Lahab tuh. Makanya kalau ada orang yang ngejelek-jelekin ustadz itu kayak Abu Lahab itu. Iya. Ngejelek-jelekin muallim, iya Abu Lahab. Iya. Iya. Dengan menyebutkan kata-katanya seperti itu, hati-hati. Iya, usikum wa iya ya nafsi gitu. Jaga irdnya, jaga kehormatannya walau bagaimanapun. Iya. Kalau memang ada yang tidak baik, sampaikan dengan baik. Iya, jika kita mampu menyampaikannya. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Itu gagal. Ada satu kabilah namanya dari kabilah So'so'ah. Namanya ada Daiharah ibnu Faras ibnu So'so'ah. Daiharah ibnu Faras ibnu So'so'ah. Ada namanya So'so'ah di sini? Tidak ada, ya. Namanya Daiharah ibnu Faras ibnu So'so'ah. Dia ini begitu mau masuk kota Mekah disampaikan dulu ya Rasulullah. Ayat Quran segala macam. Daiharah ini orang pintar, orang cerdas. Pintar, cerdas, tahu, paham. Begitu datang ke sana lagi, diomongin lagi oleh Abu Lahab, kurang mempan. Karena dia tahu perkataan ini perkataan bagus. Maka di Mekah dia ngumpul sama kawan-kawannya atau sama anggotanya atau sama apa namanya masyarakatnya. Kalian tahu siapa aku? Semua hadir. Iya, kami tahu engkau Daiharah, orang paling alim di antara kami, yang paling tahu, paling cerdas, dan engkau pemimpin kami. Demi Allah, apa yang saya dengar dari Muhammad yang tadi di sana itu perkataan yang mantap, bagus, dan saya yakin dia adalah nabi, dan saya yakin dia adalah rasul. Gimana kalau kita mengikutinya? Lalu kata masyarakatnya ataupun yang hadir di situ sebagai anggotanya, kami serahkan kepadamu. Jika engkau beriman, kami beriman. Ibnu So'so'ah, Daihar, datanglah ke hadapan Nabi Muhammad. Ya Muhammad, aku akan beriman kepadamu, bahkan aku akan membantumu, bahkan pedang-pedangku akan berada di belakangmu untuk menjayakanmu, dan aku akan selalu menolongmu, dan aku akan iman kepadamu, dan aku akan taat ke dalam agamamu. Kata Rasulullah, marhaban, baik, silakan. Lalu Daihar mengatakan, tapi dengan satu syarat ya Muhammad. Apa syaratnya? Syaratnya, jika engkau meninggal nanti, jadikan aku sebagai penggantimu. Bisa dipahami nggak ya? Jika engkau meninggal nanti, jadikan aku sebagai penggantimu. Dijawab oleh Rasulullah SAW, al-amru lillah, iya, wal aqibatu lil muttaqin, wa ba'ahu haitsu ma yasha min ibadi. Jadi ini adalah keputusan, bukan keputusan masalah warisan kepemimpinan, tapi ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang akan melanjutkannya tidak bisa ditunjuk saat ini. Bahkan orang yang penting beriman kepada Allah, dan Allah yang akan menyelesaikan masalah ini, bukan keputusan dari manusia harus kesini dan kesini. Dijawab lagi oleh Daihar, ya Muhammad, engkau tidak sayang dengan kecerdasanku, dengan kekuatanku, dengan prajuritku yang akan selalu menolongmu. Hanya tinggal kalau kau mati, aku jadi pemimpinnya, ganti kepadaku. Tidak bisa. Maka saat itu Daihar tidak jadi beriman, karena tahu dia mau jadi iman karena ngejar apa? Jabatan. Na'udzubillah. Ini juga udah ada kayak begitu tuh, dulu tuh ada begitu tuh. Politik tuh udah ada di zaman Rasulullah kayak gitu. Jadiin nanti kalau kamu pensiun aku jadi wakilnya, jadi naik ya. Bisa jadi gitu. Iya, nanti kalau jadi nanti pergi aku tunjuk ya. Pokoknya nanti kalau kamu jadi aku tunjuk sebagai ini ya, atau kamu tunjuk aku sebagai ini ya. Kalau kamu jadi pemimpin, kamu nunjuk aku sebagai ini. Aku ingin jadi ini aja. Udah, itu lahan buat aku saja. Ada yang kayak begitu kira-kira sekarang? Ngincar kursi, ngincar bisnis, ada begitu. Itu dari dulu sudah ada. Itu udah teori jadul kayak begitu tuh. Kalau ada orang mau mengikuti seseorang kayaknya benar, tapi dia mengincar sesuatu, baik pangkat atau harkat atau wibawa atau bisnis, itu adalah konco-konconya Daiharah. Na'udzubillah. Ada yang kayak begitu sekarang? Tenang, partai aku dukung, tapi ini bisnis buat aku. Daiharah tuh. Tenang, engkau aku akan pilih sebagai ini, nanti tunjuk aku sebagai ininya ya. Daiharah. Astagfirullah.
Rasul bilang nggak bisa kata Rasulullah. Ini adalah terjadi dehara. Selanjutnya, subhanallah, iya, saya kasih lagi. Ada seorang laki-laki namanya Suwaib ibnu Samit. Suwaib ibnu Samit, siapa ini? Dia adalah hakim min hukama'il Arab, orang yang sangat cerdas, paham, faqih. Datang ke kota Mekah. Rasul bilang dengan mengatakan, ya Suwaib, kamu mau dengar nggak perkataan yang bagus dan baik sekali, kalau mendengarnya pasti hati anda bergetar. Kata Suwaib, orang cerdas, orang pintar, hakim min hukama'il Arab. Dia bilang, nggak mau dengar perkataanmu ya Muhammad. Emangnya kenapa kamu mau dengar perkataanku? Karena aku punya kata-kata yang jauh lebih baik daripada perkataanmu ya Muhammad. Kata Rasulullah, kalau orang debat, jangan aku yang lebih baik. Nggak begitu. Ya sudah, kalau gitu dengar, coba apa yang menurut kamu baik. Dengar Muhammad, apakah kamu punya perkataan yang lebih baik daripada ini? Dijawab oleh Suwaib. Suwaib mengatakan mujalladat, kata-kata yang dulu terukir tapi sudah tidak mirip ataupun hanya maknanya saja, tapi hanya artinya saja, susunannya itu sudah agak bebas, sudah tercampur dengan kata-kata Suwaib sendiri atau kakeknya turun-temurun gitu ya. Itu berbicara tentang kisah Luqman dalam Al-Quran. Luqman, ya. Jadi kalau ibu bapak melihat atau bunda melihat Luqman itu ada dua wasiat. Satu wasiat masalah akhlak, yang kedua masalah tauhid. Nah, yang sampai kepada Suwaib ini adalah masalah akhlak. Ya, wala tamshi fil ardi marahan, seperti itu, ya. Maka saat dia mengatakan cerita tentang Luqman, subhanallah, Rasulullah mendengarkannya. Setelah Suwaib mengatakan, itu yang aku punya. Apakah kamu punya kata-kata yang lebih bagus daripada apa yang aku bilang? Coba ceritain. Rasulullah langsung membaca suratul Luqman. Subhanallah, subhanallah. Dengan mengatakan, walaqad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Subhanallah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Dibaca. Itu langsung kaget Suwaib, dan Suwaib mengatakan, demi Allah, kata kamu itu tuh bagus. Tapi walaupun aku baru pertama kali mendengarkan kata-kata yang bagus ini, izinkan aku berpikir dulu. Ini adalah perkataan siapa? Lama berpikir, dan akhirnya sebelum Rasulullah hijrah, Suwaib sudah Islam dengan kata-kata suratul Luqman ini. Masya Allah, ini Suwaib. Jadi sekarang kita lihat Rasulullah SAW sekarang di Madinah, masih di Mekah, tapi dakwahnya tidak kepada orang apa? Orang Mekah, tapi lebih dakwah menunggu siapa? Pendatang. Bisa dipahami ya? Itulah dakwah Rasulullah SAW, menunggu dari pendatang, sampaikan, menunggu dari pendatang, disampaikan, menunggu dari pendatang, disampaikan. Punten, sampai akhirnya satu keajaiban yang luar biasa indah, pembukaan hijrah pun terjadi. Kenapa? Karena mulai dakwah Rasulullah keluar. Kenapa? Karena ternyata ada tamu dari Khazraj, ya, itu adalah dari Madinah. Ini adalah pembukaan hijrah. Punten, ayahanda bunda atau bunda, ibu mungkin aslinya ada yang dari Jawa Barat, ada yang di Jawa Timur, ada yang tinggal di Kalimantan, di Sumatera. Pasti punya cerita awal mulanya pindah ke Jakarta atau ke Depok. Pasti ada cerita awal mulanya. Imma awal mulanya dari kakek, apa imma awal mulanya dari nenek. Mesti punya cerita masing-masing, iya kan? Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba berangkat, pasti ada ceritanya. Insya Allah ada kisahnya. Nah, Rasulullah hijrah pun tidak tiba-tiba hijrah bunda, tapi apa? Ada kisah yang mengawali hijrah, maka disebutlah tolaiul hijrah. Maknanya apa? Punten, percikan-percikan hijrah sudah mulai terlihat. Jadi kalau bunda dengan mengatakan Rasulullah kok bisa hijrah ke Madinah ya, gimana ceritanya? Nah, di sini ceritanya. Gimana ceritanya? Awal mula hijrah ini terjadi bulan depan, kita lanjutkan insya Allah, iya. Jadi bulan depan ini kita akan ceritakan awal Rasulullah hijrah, iya. Seperti itu. Gimana?
Yang Isra Mi'raj itu 3. Ruh dan jasad itu? Ruh dan jasad itu maksudnya? Yang pertama tadi adalah ayat abdu. Subhanalladzi asra bi abdihi, hambanya, tidak dengan matan biruhi abdihi, tapi Allah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Dalam surat Al-Isra berarti di ayat pertama berarti hambanya itu ruh dan jasad. Bisa dipahami ya? Yang kedua adanya orang yang tidak percaya, berarti ruh dan jasad. Yang ketiganya gelar as-siddiq yang diberikan oleh Abu Bakar, masa hanya berkaitan dengan mimpi. Seperti itu ya. Alhamdulillah. Sebentar sebelum ada pengumuman, terus nanti ada sedikit yang ada yang tanyakan, ini cukup banyak, tapi bagus diketik ya. Nggak apa-apa, saya sampaikan ini. Saya mau bertanya. Oh, ini masalah mimpi ya. Saya sebentar, 2 menit saja. Saya ada di tengah lautan menuju ke sebuah tujuan. Di tengah laut kami melihat sebuah kapal besar yang tidak ada penumpangnya. Akhirnya saya beberapa teman naik ke kapal itu. Ketika saya nyemplung ke laut untuk naik kapal, saya berenang dulu, ternyata laut itu dalam sekali, maka saya minta tolong sama teman-teman yang sudah berada di atas kapal untuk membantu menarik tangan saya naik ke atas kapal tersebut. Setelah berada di atas kapal itu, ternyata kapal itu mesinnya mati, tetapi begitu kami naik ke atas kapal tetap berlayar dengan kencang walaupun hanya ditiup angin, mengandalkan arus saja. Saya kemudian berpikir, kapal ini berjalan tanpa mesin, hanya bergantung kepada angin, arus membawanya. Jadi kami tidak bisa mengatur kemudian mau kemana, arah mana. Semoga saja angin dan arus membawa kapal ini. Akhirnya kapal ini tempat menuju tempat tujuan, tetapi dalam hati kami tetap was-was. Bismillahirrahmanirrahim. 1, insya Allah mudah-mudahan yang bermimpi usianya panjang dan akan menyaksikan kehidupan yang panjang, baik daripada cucunya nanti ataupun keluarganya nanti. Pokoknya itu intinya. Iya. Ya. Oh, boleh nanti ada minggu kelima kalau mau tabir mimpi silakan disiapkan pertanyaannya, insya Allah ya. Ada Kamis kelima ya, siap insya Allah ya. Jadi yang bermimpi tadi usia panjang, insya Allah barakallahu fi umri, selanjutnya akan menyaksikan kehidupan yang ajib luar biasa daripada cucunya, bahkan tidak insya Allah akan menyaksikan cucunya aja menikah gitu, insya Allah bisa menyaksikan, mudah-mudahan seperti itu ya. Dan akan melihat curhatan dari anaknya, dari cucunya, segala macam. Jadi ibunya ini ibarat kapal nantinya iya, yang harus bisa bijaksana untuk lebih bijaksana ketika mengatur anak pertama atau anak kedua, cucu. Jadi harus membagi kasih sayang di antara mereka. Terkadang itu namanya tidak ada nahkoda, maksudnya dirinya sendiri yang harus menjadi nahkoda, dirinya sendiri harus mengarahkan. Angin itu adalah dari anak pertama, anak kedua, segala macam. Itu nyeret sana nyeret sini atau ke cucu segala macam. Insya Allah siang panjang seperti itu. Iya. Jazakumullah khair. Sebelumnya saya sampaikan juga ada beberapa hal. Yang pertama, yang selanjutnya saya minta doa untuk ibu saya. Jadi hari Senin kemarin saya berangkat langsung jemput dari Tasikmalaya. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu saya nggak ikut pengajian kemana-mana, khusus untuk mesantren di Puri Cinere. Saya di sana jagain ibu gitu ya. Dengan Umi juga nggak bisa hadir, subhanallah. Dirawat di Melati di sana. Iya, jadi ada gula. Setelah itu makan agak keliru mungkin di sana, mungkin karena santri gitu ya banyak, terus sibuk dengan segala macamnya. Buang air terus. Begitu mau sholat tahajud jam 2 keluar, lalu buang air, mau buang air sampai wudhu tahajud, kepleset di toilet, jatuh. Setelah itu patah kaki kirinya ya. Tidak terdeteksi awal mulanya. Setelah itu di Tasik, di ronsen, ketahuan patahnya, dibawa ke sini. Dan sekarang ini gulanya lagi naik ya, lemah sekali tubuhnya. Ya akhirnya mama juga lagi sakit ya. 452, subhanallah. Kemarin pas ini waktu itu sempat 500 di sana ya. Datang ke sini terus disuntik sana sini, sekarang 200 berapa gitu ya. Tetap kita jaga berdua, saya sama Umi saja gantian. Jadi semalam nggak bisa tidur kecuali tangan kita ada di punggungnya gitu ya. Jadi kita di punggungnya sambil tidur gini, beliau tunggu, kalau kita pegal kita tarik masukin sini, karena panasnya juga nggak tahu, biar nggak panas kayak pakai apa gitu belakangnya. Apa itu ya? Ada kayak gitu, di mana adanya kayak gitu-gituan deh? Di Asadwer ada nggak kira-kira tuh? Asadwer lagi. Harness gitu ya. Oh yang situ namanya apa? Oh gitu ya. Oh gitu ya. Nanti insya Allah coba. Terima kasih infonya. Jadi doanya saja, subhanallah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai senyum lagi. Sekali mohon doanya saja, semoga diberikan kesehatan.
Iya, juga untuk orang tua kita semoga diberikan kesehatan. Selanjutnya, insya Allah saya sampaikan nanti mungkin Mbak Vera akan lebih jelas lagi menyampaikannya. Namun insya Allah begini Bunda, saya hanya kemarin saya sudah ke sana lagi, ke pesantren lagi sambil jemput. Jadi kalau untuk masalah yang namanya khitanan, yang mau datang ke sana silahkan dimusyawarahkan, kami siap. Hanya beberapa hal. Misalnya gini nih, hanya untuk mukaddimahnya saya sampaikan. Kalau di sana ada hotel namanya Dewi Asri. Tapi kalau bisa saya anjurkan 100% bersama keluarga atau suaminya, ya. Jadi di sana ada Dewi Asri. Kalau mau di Dewi Asri ada harganya berapa, silahkan. Tapi kalau misalnya enggak, saya mau kayak mondok aja cuma sehari doang kok, nggak apa-apa gitu ya. Jadi kami punya asrama baru jadi untuk abnai, untuk asrama laki-laki, tapi belum dipakai. Karena nanti bulan Mei baru dipakai ya. Asrama banati untuk perempuan belum dibangun. Insya Allah sebentar lagi kita bangun, tapi yang untuk laki-laki sudah jelas sudah selesai. Iya. Jadi nanti kalau yang mau hadir ke sana, insya Allah untuk perempuannya di asrama itu toilet sudah ada, laki-lakinya ada di kelas tapi toiletnya juga sudah mumpuni. Iya. Tapi gimana caranya? Misalnya enggak, saya mau mondok aja sama santren di sana. Caranya apa? Karena kita memang baru ya. Jadi misalnya ibu dengan mata sudahlah, saya nggak tahu berapa dikalkulasikan kemarin. Ibu daripada bawa kasur di sini, bantal di sini, selimut di sini, iya, iya. Jadi ibu nanti kita belikan di sana, langsung ibu beli, nanti ibu pakai pertama kali. Setelah itu ibu pulang sudah diwakafkan di sana. Jadi wakaf kasur, bantal dan selimut, masya Allah. Iya. Jadi wakaf kasur, bantal dan selimut. Jangan kasurnya tebal segini tapi bisa dilipat. Iya. Jadi kita buat santri nantinya, buat santri. Jadi wakafnya akan disanakan seperti nanti dimusyawarahkan dengan Bu Vera seperti apa. Ada yang mau berangkat ke sananya. Yang jelas itu akan ada tahajud bersama dan qiyamul lail bersama dan muhasabah bersama di sana. Makanya saya mengharap ini adalah kelanjutan daripada Pak Sutri. Dan bebas kalau mau bawa pancingan, silahkan. Anak-anak mau dibawa, ada ngubek balong. Jadi ada balong kecil gitu tempat dan oleh ngambil apa-apa di sana. Nanti insya Allah sudah disiapkan bagi anak-anak. Ini singkatnya nanti Bu Vera. Oh iya, sama khitanan masal, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi Abi udah infokan, kita insya Allah tanggal 14 dan 15 Mei itu hari Kamis libur dan hari Jumatnya itu sepertinya kalau memang ada yang berminat untuk bapak-bapaknya bisa ambil cuti. Kita akan mengadakan sunatan massal. Sunatan massal Rumil kita tahun ini akan diadakan di pesantren Abi di Tasikmalaya, yang mana seperti biasa kita nanti akan menginformasikan ataupun misalnya ibu-ibu ada yang misalnya tertarik ataupun ingin menyalurkan sedikit sedekahnya langsung pada saat setelah kajian juga silakan. Kita juga sudah buka posko-poskonya. Insya Allah itu dana yang diperlukan untuk satu anak, untuk dokter kontrol dan semua segala macam dan perlengkapannya itu sebesar 850.000. Kita rencananya akan mengkitarkan sekitar 100 santri, 100 anak ya. Dan jadi info selanjutnya akan saya buka, apakah bisa melalui transfer seperti biasa atau misalnya memang ada yang mau menyalurkan langsung secara cash juga kita terima dan kita akan catat. Dan jadi seperti itu infonya, bahwa kita memberitahukan bahwa biaya untuk khitanan massal itu sebesar itu dan terserah berapapun sedekah yang ibu mau berikan itu terserah, maksudnya kita tidak pernah tentukan dan itu bebas-bebas saja. Terus yang kedua untuk masalah rihlah Pak Sutri tanggal 14 Mei yang tadi dikatakan tadi itu ada rihlah dan ada sunatan massal. Jadi kita ada dua agenda itu di dalam waktu 1,5 hari itu. Rihlah Pak Sutri itu seperti pesantren kilat untuk suami istri dan anak-anaknya. Dan kemarin itu ada yang sudah memberikan nama ke saya sekitar 10 keluarga. Mungkin sekarang karena kita udah lebih jelas, tolong diinfokan lagi ke kami berikut nomor telepon dan usia anak-anak. Karena sepertinya kita juga akan bikin ada sedikit acara untuk anak-anak. Kalau misalnya kita lihat memang anak-anaknya itu usianya range-nya berapa, apa ada tausiah kecil atau gimana ya adik ya. Dan juga kita mau menghitung akomodasi karena yang memang kemarin kita rapat dengan Kak Ferry sempat. Jadi ada dua opsi, misal kalau memang mau menginap itu di penginapan itu berapa, ataupun yang tadi dengan yang disampaikan oleh Abi bahwa kenapa enggak kita nginep di pesantren dan kita belajar gaya nyantri di sana, gimana caranya, bisa kita tidur ngampar laki-laki, perempuan, dan kita istilahnya bukan beli kasur tapi wakaf kasur, karena pesantren Abi alhamdulillah
alhamdulillah baru ya Bu ya, dan misalnya kalau kita mau membuat ladang amal kita lebih bertambah, ini mungkin kesempatan bagus juga buat kita. Jadi kita mungkin kita beli kasur tersebut dan setelah kita peduli kita tinggalkan dan nanti bisa dipakai oleh santri-santri Abi selanjutnya. Nah, kita akan infokan misalnya untuk kasur beserta kamar itu berapa. Yang mana sebenarnya sih itu lebih hampir sama dengan kalau kita tinggal di hotel ataupun di losmen. Bedanya mereka itu kan kasur-kasurnya udah disiapkan, tapi kan ini alangkah baiknya kalau kita bayar lebih mahal sedikit, tapi ini sebenarnya ladang amal yang terus menerus buat kita. Tapi kembali lagi terserah kepada ibu, kita akan kasih aja semuanya dan seperti biasa kita Rumil tidak akan mengambil apapun dari itu semua. Itu semua adalah biaya yang terjadi. Jadi apapun yang nanti dibayarkan adalah seperti kayak misalnya gini, ada yang kita mau jalan pakai bus, nah berarti bus berapa? Misalnya untuk 2 hari di Tasik, kita hitung jumlah bangkunya berapa. Nah dari berapa jumlah total bis itu kita bagi rata dari jumlah bangku, itulah yang dibayarkan harga per bangku untuk ibu-ibu. Jadi ibu tinggal hitung. Kalau misalnya bawa anak 3, keluarganya 5, berarti 5 kali itu. Karena kan ya nggak mungkin kan Bu, misalnya ibu bilang oh anak saya masih 5, tapi kan pasti kan akan pakai bangku untuk lebih apa ya kebersamaan dengan yang lain. Dan juga boleh ibu pikir-pikir apakah lebih murah dengan bawa mobil sendiri, silahkan. Tapi kita perlu banget informasi apakah ibu mau pergi dengan kita pakai bis atau apakah ibu akan pakai kendaraan masing-masing. Karena itu untuk koordinasi misalnya makannya atau snacknya atau semua segala macam. Tapi ini semua perjalanannya lebih bersifat bebas. Kita nggak pernah mau ngatur-ngatur terlalu banget. Bahkan sebenarnya kalau emang ibu bilang enggak lah udah pokoknya sampai ketemu di pesantren Abi itu bagus benar. Jadi kita juga nggak yang burus-burusin ibu. Tapi kan yang nggak seperti itu juga sih sebenarnya. Karena aku juga mengharapkan pahala dari repot-repot yang kita kerjakan buat ibu. Itu aja sih istilahnya kalau misalnya yang ibu yang Abi katakan kita nggak akan ngarepin apapun, tapi kita mau mencuri pahala dari ibu semua aja insya Allah. Nah, untuk rihlah dan untuk suratan masal, rihlah ini karena kita juga belum tahu berapa harganya dan animo ibu-ibu ini mau pakai bis atau mau jalan sendiri, kita belum bisa kasih tahu. Cuma yang bisa kita infokan mungkin biaya itu untuk membayar wakaf kasur tadi. Misalnya kita setuju mau nyantren di pesantren Abi dan makan kita sama di sana. Karena kan yang nggak mungkin ibu-ibu masak sendiri kan. Nah, terus udah itu juga misalnya cari warung ke Tasik ataupun pulang pergi juga kan kayaknya kan nggak mungkin buang waktu. Nah, jadi hanya untuk makan dan untuk wakaf kasur. Selebihnya sih nggak ada apapun. Ya, selebihnya kita kerja di. Nah, terus untuk suratan masal kita menghimbau banget karena kali ini kan benar-benar yang akan kita sunat itu anak-anak di sana ya Bu ya, yang mana pahalanya nanti akan terus menerus ya Bu ya, mengalir sampai dia dewasa, dia segala macam. Jadi kalau misalnya ada yang mau menyalurkan sedekahnya bisa melalui transfer langsung ataupun setiap kajian Abi yang kita hanya punya waktu sekitar 3 kali kajian lagi untuk pengumpulan biaya-biaya semuanya. Itu aja sih yang saya mau sampaikan. Abi ada yang mau? Jazakumullah, ini saja. Terima kasih Pak Perak untuk pengumumannya, insya Allah berkah. Kalau yang 850.000 tadi itu anak itu akan dapatkan 1 setel baju, iya. Lalu kalau di Sunda itu nggak afdol kalau nggak punya bakak ayam. Jadi setiap orang yang kita tuh bawa bakak ayam, terus bolunya, terus ongkos anak itu 50.000 datang kan dari kampung-kampung, terus dikasih 100.000 satu hari itu kasih 100.000. Iya di situ, angpaunya 100.000 di sana. Iya. Jadi saya itu udah cukup banget sih di sana karena mereka itu udah senang banget di sana, sudah cukup ya. 100.000 di sana. Selanjutnya apalagi nanti diarak dulu, karena kalau orang Sunda itu kan harus naik apa dulu? Nanti apa? Naik odong-odong muter gitu di sana. Ini boleh. Nanti naik odong-odong. Jadi 850.000 itu semuanya. Iya. Mungkin jatuhnya ya untuk dokter ya sekitar 400 sampai apa namanya? Iya untuk itu semua. Jadi untuk ongkos segala macam bahkan nanti ada bolunya juga begitu mereka. Kan kalau di Sunda itu ada bolu yang kue-kue gitu kayak orang pengantin, kue pengantin. Nah itu pun dibikin per orang dapat bolu seperti itu. Itu rencananya yang biasa seperti itu. Jadi mudah-mudahan berkah semuanya dan semoga jadi amal soleh buat kita semuanya. Semoga yang apa yang disampaikan juga ada manfaatnya. Saya bisa sampaikan jazakumullah khair. Alam muslimin lakum ini alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ibu-ibu tas